Pasca debat Cawapres kemarin, banyak media menyorotnya, tak terkecuali media luar negeri. Satu nama saja yang menjadi perhatian. Siapa itu? Pastinya the one and only Gibran Raka Buming Raka. Dan coba tebak bagaimana beberapa media dan pendapatnya terhadap Mas Gibran. Ini aksi ini dalam rangka apa sih Mas, kalau boleh tahu? Aksi ini dalam rangka kita sebagai kaum muda ingin menyosong nama Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Karena elektabilitas Gibran itu sendiri kita bisa lihat sama-sama. Beliau itu menjadi wali kota dan disebut sukses. Maka yang perlu ada data yang mengatakan bahwasanya Mas Gibran itu sendiri masih muda, akan tetapi berhasil menjadi wali kota. Maka dari itu kami dari kaum muda untuk yang namanya pemimpin muda. Gibran Raka Buming Raka mengecewakan banyak orang saat debat calon wakil presiden kemarin. Penampilan anak muda ini seolah-olah memetik senandung kejutan di antara riak skeptisisme yang merayap di benak banyak orang, terutama para pendukung lawan politiknya. Seperti pohon yang tumbuh subur di tengah gurun opini publik yang sangat tandus. Makanya, jangan suka meremehkan anak muda dan jangan suka melemahkan anak muda. Buktinya, begitu anak muda naik ke atas panggung, disaksiin begitu banyak orang, ada pertanyaan dari seniornya, anak muda menjawab dengan singkat, padat, dan tepat pada waktunya. Baik saudara sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Setelah mengikuti debat Cawapres baru-baru ini, nama Gibran kian melejit dikarenakan ia tampil luar biasa di luar ekspektasi atau dugaan banyak pihak yang meragukan kemampuannya dalam berdebat. Tak tanggung-tanggung dalam acara debat tersebut, Gibran mampu membantai profesor dan juga ketum partai. Dan ini merupakan nilai plus yang diberikan kepada Gibran, yang sebelumnya sangat diragukan kemampuannya untuk berhadapan dengan tokoh besar nasional dua orang ini, ya, profesor dan juga ketum partai. Dan nama besar Gibran ini melejit tidak hanya diliput oleh media dalam negeri, tetapi ternyata ada beberapa media luar negeri atau media asing pun turut meliput dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas Gibran. Dan juga beberapa bentuk dukungan serta support dari berbagai kalangan, dari netizen, para pengamat politik, bahkan ada yang juga memberikan nilai plus atau juga analisa terkait data-data yang dimiliki oleh Gibran yang mampu mendongkrak popularitas atau elektabilitasnya. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan videonya satu persatu untuk bisa membuka cakrawala berpikir kita dan juga bisa memberikan referensi kepada kita, serta memangkas hal-hal negatif yang ditujukan atau yang diberikan kepada Mas Gibran. Namun sebelum itu, kepada para sahabat sekalian yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya. Baik, mari kita saksikan video selengkapnya. Ini tanggapan media luar negeri kepada Gibran. Pasca debat Cawapres kemarin, banyak media menyorotnya, tak terkecuali media luar negeri. Satu nama saja yang menjadi perhatian. Siapa itu? Pastinya the one and only Gibran Raka Buming Raka. Dan coba tebak bagaimana beberapa media dan pendapatnya terhadap Mas Gibran. Yang pertama ada Al Jazeera. Media yang berbasis di Doha, Qatar ini menyorot Gibran dan bahkan memberi judul dalam rilisnya itu, anak Presiden Indonesia menepis tuduhan publik sebagai anak nepotis dalam acara debat yang meriah. Dari judul ini kita dapat mengetahui bahwa media asing juga sepakat Gibran memang yang terbaik dalam debat kemarin. Bahkan Al Jazeera memberi tanggapan bahwa Gibran berhasil menepis tuduhan kurangnya pengalaman dan nepotisme, meskipun sedang berhadapan dengan kandidat lain yang lebih berpengalaman.
Al Jazeera juga mewawancarai pengamat politik yaitu Alexander Arifianto, seorang peneliti dari Raja Ratnam School of International Studies di Singapura, yang mengatakan bahwa dia memiliki kesan bahwa setiap orang yang ragu dan mengira Gibran adalah seorang amatiran terbukti sepenuhnya salah. Bagi Alexander, Gibran sangat siap untuk debat dan menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai isu-isu ekonomi jauh melebihi kedua lawannya. Yang kedua adalah Nikkei Asia. Media yang berbasis Jepang ini juga membicarakan Gibran. Nikkei membahas soal Gibran yang berbicara tentang pembangunan kecerdasan buatan, gagasan melanjutkan IKN, dan menjadikan Indonesia sebagai raja energi ramah lingkungan. Nikkei juga menganggap bahwa pilihan Prabowo untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres adalah tepat karena Gibran memiliki ketajaman intelektual dan cakap menyampaikan visi misinya dengan baik. Yang ketiga adalah The Straits Times. Media yang berbasis di Singapura ini menyebut Gibran adalah sosok yang tenang dan cakap memakai teknik debat dengan sarkasme yang baik. Yang keempat adalah Channel News Asia. Media yang berbasis di Singapura yang ini menyoroti Gibran menjalani debat dengan lancar dan tidak kaku sama sekali. Dan yang terakhir adalah South China Morning Post. Media yang berbasis di Cina ini menyoroti Gibran yang membahas soal ekonomi dengan sangat piawai. Gimana? Keren kan cawapresku? Baik sahabat sekalian, itulah kurang lebih adalah 5 media asing yang menyoroti debat cawapres yang baru-baru ini terjadi, dan mereka memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Mas Gibran yang tampil memukau pada saat debat tersebut. Dan bahkan tak tanggung-tanggung media-media tersebut mengatakan bahwa Gibran tampil luar biasa dan sangat menguasai materi atau isu-isu ekonomi yang diangkat pada saat debat tersebut. Dan bahkan mereka mengakui bahwa kemampuan putar sulung Jokowi ini di atas jauh daripada kedua kandidat lainnya yang merupakan orang-orang yang berpengalaman di dunia politik, di mana salah satunya adalah seorang profesor dan yang satunya adalah seorang ketum partai. Tentu jika dibanding-bandingkan dengan seorang anak kemarin sore seperti Mas Gibran, tentu akan sangat jauh sekali pengalamannya. Tetapi ternyata dibuktikan bahwa orang muda atau anak muda tidak bisa dipandang remeh, tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena sesungguhnya orang muda juga bisa atau mampu menguasai hal-hal yang mungkin dipikirkan oleh orang-orang tua bahwa mereka tidak menguasainya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Mas Gibran. Dan ada satu nilai positif yang dapat Mas Gibran berikan untuk kaum muda kita saat ini adalah bagaimana membangun rasa percaya diri dalam diri anak muda, bahwa ketika bertarung, bertanding, sekalipun berhadapan dengan orang-orang tua yang mungkin sudah kenyang akan pengalaman, tetapi ketika Anda mempersiapkan diri dengan baik, menguasai materi dengan baik, Anda bisa tampil percaya diri dan juga Anda bisa tampil memberikan yang luar biasa dan bahkan menciptakan sesuatu di luar dugaan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Mas Gibran. Sehingga Mas Gibran setidaknya menjadi pemantik semangat bagi setiap orang muda, setiap anak-anak muda untuk tidak ragu-ragu tampil dalam pentas politik, tampil untuk menjadi kandidat pemimpin masa depan bangsa dan negara ini. Ini aksi ini dalam rangka apa sih Mas, kalau boleh tahu? Aksi ini dalam rangka kita sebagai kaum muda ingin menyosong nama Gibran atau Gibran sebagai cawapres. Karena elektabilitas Gibran sendiri kita bisa lihat sama-sama. Beliau itu menjadi wali kota dan disebut sukses. Maka yang perlu ada data yang mengatakan bahwasanya Mas Gibran sendiri masih muda, akan tetapi berhasil menjadi wali kota. Maka dari itu kami dari kaum muda untuk yang namanya pemimpin muda. Karena apa? Karena di tahun 2045 kita mencapai Indonesia emas. Jadi pesan Mas yang ingin mau sampaikan ini melalui aksi ini apa? Pesan kita semuanya yang kita sampaikan bahwasanya pentingnya bagi kita semua itu untuk pemimpin muda. Karena apa? Karena bagi kita semuanya Indonesia itu 2045 itu akan menjadi Indonesia yang emas. Toh demikian, kita sebagai kaum muda, kita juga sebagai kaum muda itu mengetahui track record Mas Gibran tersendiri dan elektabilitas Mas Gibran menjadi wali kota itu sendiri. Mas Gibran ini dikatakan cocok menjadi cawapres dan wilayah maju di tahun 2024 seperti itu. Jadi maka dari itu kita
serempak dari kaum muda itu mengajak seluruh kaum muda khususnya DKI Jakarta untuk sama-sama menyokong Mas Gibran ini, karena Mas Gibran ini elektabilitas yang pertama kaum muda itu sendiri, yang kedua beliau juga menjabat sebagai wali kota Solo, yang ketiga track record di wali kota Solo itu terkesan baik, bahkan di warga Solo mengatakan bahwasanya kebersihan di Solo itu menjamin pada masa wali kota Solo itu sendiri, Mas Gibran. Jadi intinya tujuan dan pesan yang ingin disampaikan itu ingin menyuarakan Mas Gibran untuk Mas memimpin Gibran Indonesia. Ya. sebagai cawapres. Terima kasih ya Mas. Baik sahabat sekalian, seperti yang kita saksikan bersama barusan, kurang lebih ada 300-an mahasiswa turun ke jalan untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Mas Gibran. Ini mungkin salah satu bentuk apresiasi dari para mahasiswa yang jauh sebelumnya banyak sekali para mahasiswa yang memberikan kritikan bahkan penghinaan terhadap calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa tadi, bahwa mereka memberikan apresiasi kepada Mas Gibran karena kemampuan dirinya menjadi seorang wali kota di Solo dan juga punya prestasi di Solo, sehingga tidak salahnya untuk menyambut Indonesia Emas pada 2045 nanti, Mas Gibran adalah orang yang tepat menjadi cawapres dan bakal menjadi wakil presiden Indonesia ke depan. Sehingga harapannya untuk bisa menyambut dan menyongsong Indonesia Emas tersebut, setidaknya ada perwakilan orang muda di kursi kepemimpinan bangsa yang besar ini. Sehingga mungkin dengan jalan atau cara yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, setidaknya memberikan inspirasi kepada anak-anak muda lainnya, bahwa sesungguhnya orang muda harus bisa memberikan support kepada orang-orang muda, karena orang muda adalah pemilik masa depan. Gibran Raka Buming Raka mengecewakan banyak orang. Saat debat calon wakil presiden kemarin, penampilan anak muda ini seolah-olah memetik senandung kejutan di antara riak skeptisisme yang merayap di benak banyak orang, terutama para pendukung lawan politiknya. Seperti pohon yang tumbuh subur di tengah gurun opini publik yang sangat tandus, penampilannya mencapai puncak yang memukau, melampaui batas ekspektasi banyak pihak yang sempat membayangi dirinya. Wajahnya yang sebelumnya terbungkam dalam keraguan, kini muncul sebagai kanvas yang menggambarkan ketenangan dan kejernihan pemikiran. Gagasan-gagasan yang selama ini dicap lemah dalam pikirannya, tiba-tiba mekar dalam keindahan yang tidak terduga. Gibran, figur muda yang dianggap kurang dalam pengetahuan dan komunikasi publik, seolah-olah memutar balik waktu dan menghadirkan dirinya dalam panggung kebijakan sebagai sosok yang melebihi segala ekspektasi. Dalam sorot mata dan jawaban-jawaban tajamnya, Gibran membuktikan bahwa di balik kerendahan hati yang melekat pada dirinya, tersimpan kearifan dan ketajaman intelektual yang mampu menghadapi serangan, sekaligus menggugah rasa kritis. Meski jarang bicara, tiap kata yang terucap di bibirnya memiliki bobot dan makna yang dalam. Mirip dengan bapaknya Presiden Jokowi yang kita kenal dengan sifat bijaksana dan penuh tekadnya. Keberhasilannya menepis tuduhan dan merespon pertanyaan dengan begitu elegan, membangun teka-teki baru di antara masyarakat yang sebelumnya meragukan daya pikirnya. Gibran seolah menggali sumur pengetahuan yang dalam, berhasil menyulut kilatan-kilatan kecerdasan yang memantul begitu indah di panggung debat kemarin. Tentu dalam pandangan pribadi saya, Gibran telah menemukan jalan tersendiri untuk bersuara. Layaknya seniman yang menorehkan karyanya di atas kanvas politik, ia berhasil menggambarkan dirinya sebagai figur yang tak hanya mampu merumuskan gagasan, tetapi juga menguasai seni menjebak lawan-lawannya dalam pusaran emosi dan argumentasi yang cemerlang. Gibran sebagai pewaris potensi besar yang dimiliki oleh ayahnya, tidak hanya akan menyelesaikan masalah dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan aksi nyata. Samsul semakin sulit disusul. Thank you. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah pernyataan dari seorang netizen yang
ya sangat membanggakan terhadap diri atau sosok seorang Gibran, karena menurutnya bahwa penampilan Gibran saat debat Cawapres kemarin itu sangat mengecewakan. Yang dikatakan sangat mengecewakan di sini adalah mengecewakan bagi pihak-pihak yang meragukan kemampuannya selama ini. Pihak-pihak yang membenci diri Gibran. Pihak-pihak yang tidak mendukung Gibran untuk menjadi seorang pemimpin. Dan bagi mereka, itu adalah penampilan Gibran itu adalah sebuah kekecewaan yang besar. Karena penampilan Gibran telah mematahkan omongan, pikiran, anggapan mereka selama ini yang selalu miring terhadap diri Gibran. Dan satu kalimat yang mungkin cukup menarik, yaitu kalimat terakhir, yaitu Samsul. Samsul yang selama ini disematkan dalam diri Gibran, di mana Samsul itu merupakan kepanjangan dari asam sulfat. Sebuah kata, sebuah kalimat yang selama ini mungkin menjadi bulan-bulanan untuk dibully terhadap diri Gibran. Karena waktu itu, atau beberapa waktu silam, Gibran telah keseleo lidah dengan mengatakan asam sulfat, bukan asam folat yang dimaksudkan. Sehingga kata atau kalimat yang salah yang diungkapkan atau diucapkan Gibran tersebut menjadi senjata ampuh bagi para lawan politiknya, bagi para pembencinya untuk membuli dirinya. Sehingga asam sulfat disingkat menjadi Samsul, dan Gibran diberi nama baru yaitu Samsul. Tetapi Samsul yang disampaikan oleh netizen barusan bukan Samsul yang asam sulfat, tetapi Samsul adalah sulit untuk disusul, ya. Sulit untuk disusul. Artinya bahwa kemampuan Gibran akan sulit disusul oleh dua kandidat lainnya. Makanya jangan suka meremehkan anak muda dan jangan suka melemahkan anak muda. Buktinya, begitu anak muda naik ke atas panggung, disaksiin begitu banyak orang, ada pertanyaan dari seniornya, anak muda menjawab dengan singkat, padat, dan tepat pada waktunya. Siapa lagi kalau bukan Mas Gibran? Artinya gigih dan berani. Baik sahabat sekalian, ini penampilan dari netizen ini unik sekali. Yang ditampilkan mirip-mirip film kolosal Indonesia, yaitu ya mirip-mirip seperti para pendekar. Tetapi apa yang sampaikan adalah terkait dengan hasil debat Cawapres baru-baru ini. Dia memberikan apresiasi luar biasa terhadap Mas Gibran yang mungkin diremehkan tetapi tampil luar biasa. Nah, itu banyak ada tudingan-tudingan bahwa ya selama ini kan Gibran gaya bicaranya seperti itu. Maka diragukanlah kemampuan debatnya. Nah, sebenarnya kemampuan Gibran untuk debat itu seperti apa? Sekarang gini, pemimpin itu tidak dipilih karena pandai ngomong. Ya. Ini kalau kita lihat kepandaian bicara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, siapa yang jago bicara? Pak Prabowo. Pak Prabowo. 2 kali kalah, bos. Jadi nggak gitu caranya. Ngelihat postur dari satu pertarungan dalam demokrasi itu, kalau tidak ada regulasi yang real mengatur itu, maka kita nggak bisa judge itu. Siapa bilang orang sedikit ngomong sama Mas Gibran lalu dibenci rakyat? Jangan-jangan rakyat bilang, saya senang sama dia nggak banyak ngomong, dia kerja aja. Jangan-jangan itu yang menang. Nah terus gimana dong? Tapi kata Mas Gibran, saya nggak akan menolak, saya akan datang. Atur aja, saya ikut. Dia bilang, atur dong. Ya kan? Jangan dibikin opini macam-macam seolah-olah yang paling banyak ngebacot itu yang menang. Belum tentu, bos. Rakyat punya standar berpikir yang benar. Rakyat punya standar berpikirnya sendiri. Ya kan? Kalau yang pandai ngomong, yang terpilih, tentu semua ini pimpinan kita udah tukang obat semua. Baik sahabat sekalian, sepakat sekali dengan pernyataan Bung Fahri Hamzah bahwa rakyat memilih pemimpin itu tidak perlu pandai bicara, tetapi harus pandai bekerja. Karena orang yang pandai berbicara belum tentu pandai bekerja. Dan itu memang terbukti. Dan rakyat Indonesia sudah sangat pintar, sudah sangat paham untuk bisa melihat dan memilih pemimpin. Mana yang hanya bisa omong tetapi tidak bisa bekerja, dan mana yang kurang banyak berbicara tetapi diperbanyak cara kerjanya, dan juga ya tunjukkan prestasi-prestasi dalam hasil karya atau kinerjanya. Bukan hasil dari omong-omong atau banyak bicaranya, tetapi hasil dari setiap tindakan yang dilakukan, yaitu berupa eksekusi-eksekusi program yang sudah dicanangkan, yang dalam bentuk janji politik, janji kampanye, dan lain sebagainya.
Dan itulah rakyat Indonesia membutuhkan orang-orang seperti itu. Dan hal tersebut sudah terbukti dalam diri Pak Jokowi. Dan itu disampaikan oleh Bung Fahri Hamzah. Siapapun yang menolak IKN, yang berbuat macam-macam, kami siap berperang di depan. Karena ini adalah, pada kesempatan ini, kami seluruh masyarakat Kalimantan Timur sangat mendukung Bapak. Karena IKN adalah harga mati bagi kami. Siapapun yang menolak IKN, yang berbuat macam-macam, kami siap berperang di depan. Karena ini adalah, ini tempat kami lahir, ini tempat kami dibesarkan, di sini pun kami mati. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama ada ungkapan dari seorang perempuan ya dari Kalimantan yang menyatakan siap berperang jika ada yang mencoba untuk menghalang-halangi pembangunan IKN. Ini mungkin salah satu bentuk ungkapan kekesalan, kekecewaan dari masyarakat atau rakyat Kalimantan dikarenakan IKN sudah telah menjadi undang-undang, tetapi masih saja ada pihak-pihak tertentu yang berkeinginan untuk menggagalkan proyek tersebut. Dan sebagai warga Dayak atau orang Kalimantan, mereka akan merespon dan bahkan siap berperang kepada siapa saja yang mencoba-coba untuk menghalangi pembangunan IKN tersebut. Dan hal ini diungkapkan mereka di hadapan Mas Gibran ketika kunjungannya ke Kalimantan. Bagaimana kita menjelaskan fenomena Gibran Raka Buming Raka? Di antara tokoh capres dan cawapres yang kini ada, 6 tokoh itu, tak ada tokoh yang paling dikecam, yang lebih diserang dibandingkan Gibran. Namun apa hasilnya? Gibran justru menjulang, Gibran justru bersinar. Bagaimana kita memahami hal ini? Kita mulai dengan berita dan data. Ada jejak digitalnya, misalnya serangan yang mengatakan Gibran Raka Buming Raka anak haram Mahkamah Konstitusi. Yang lain lagi mengatakan bahwa ini contoh bahaya dari dinasti politik Jokowi. Tentu Gibran yang dimaksud, dan juga ini yang menjelaskan juga bahwa Gibran ini dianggap cermin dari Neo Orde Baru, dan ini kecaman bahkan langsung dari pimpinan partai Gibran sendiri, PDIP. Namun apa yang terjadi di akhir November dan di awal Desember, begitu banyak lembaga survei termasuk LSI dan JA yang menyatakan bahwa jika tak ada blunder besar, Prabowo Gibran potensial menang dalam pemilu presiden 2024 tentu karena 3 variabel. Pertama adalah memang Gibran sudah punya potensi elektoral yang sangat besar. Ini hanya bisa dibaca melalui data survei. Kita pun bisa melihat jejak digitalnya. Ini jauh hari sebelum putusan Mahkamah Konstitusi di bulan Oktober. Ini adalah konferensi pers LSI dan IJA di bulan Agustus, 2 bulan 3 bulan sebelum putusan MK. LSI dan IJA sudah umumkan bahwa Gibran adalah cawapres yang bisa memenangkan Pilpres jika ia berdampingan dengan Prabowo Subianto. Ini judul-judul berita yang muncul saat itu di bulan Agustus. Survei LSI dan IJA, Prabowo Gibran potensi menang di 2024. Lebih jauh lagi, ini beritanya menyatakan bahwa survei LSI dan IJA, duet Prabowo Gibran tak tertandingi di banyak segmen pemilih. Ini adalah berita di bulan Agustus 2024. Mengapa ini dikatakan? Karena memang inilah potensi yang terekam saat itu dari hasil survei. 3 kantong suara besar yang potensial diambil oleh Gibran. Pertama adalah pemilih milenial, karena memang Gibran satu-satunya tokoh wakil generasi milenial yang ikut dalam pertarungan capres-cawapres. Dan suara milenial ini untuk pemilih Indonesia di tahun 2024
itu sekitar 50%. Begitu banyaknya. Kedua juga yang bisa diambil adalah pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi, karena Gibran sendiri teridentifikasi paling kuat dengan Jokowi karena ia putranya, dan jumlah populasi ini sekitar 75% sampai 80%. Juga begitu banyaknya. Ketiga dan juga penting adalah pemilih di Jawa Tengah. Inilah benteng dari Ganjar Pranowo yang merupakan kompetitor utama dari Prabowo, dan di situ pula Gibran potensial mengurangi dominasi Ganjar di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri itu 14% suara. Kedua juga yang membuat ia dikecam tapi menjulang adalah jumlah yang suka pada Gibran minimal 3 kali lipat banyaknya ketimbang jumlah pembenci Gibran. Jadi Gibran lovers haruslah 3 kali lebih banyak minimal dibanding Gibran haters. Itu kunci untuk juga bisa menang dalam pemilu presiden. Survei LSI Denny JA ini menunjukkan bahwa di bulan Desember 2023 Gibran lovers itu yang dukung Gibran, yang suka Gibran sebanyak 78%, sementara yang tidak suka Gibran, sangat tidak suka, itu Gibran haters sebanyak 15%. Dalam kasus Gibran malah ini melampaui dari yang minimum. Gibran lovers itu bahkan 5 kali lipat jumlahnya dibanding Gibran haters. Jadi ini rasio yang aman untuk membuat ia tetap bisa terpilih walaupun hatersnya itu juga cukup banyak jumlahnya. Ketiga juga yang membuat Gibran bisa potensial menjulang walaupun dikecam karena memang ia punya potensi kapasitas yang terpendam, dan ini terlihat ketika debat cawapres kemarin. Awalnya Gibran dianggap anak bawang, tapi dalam fokus group discussion yang LSI selenggarakan ketika selesai debat cawapres itu menyatakan bahwa Gibranlah yang dianggap lebih dominan, lebih memukau, lebih dianggap menang dalam debat cawapres itu. Bahkan juga ada survei dari indikator yang menyatakan bahwa dari survei ini Gibran menang telak di debat cawapres. Lebih dari 50% yang menganggap Gibran itu memenangkan pertarungan. Dan demikianlah salah satu pelajaran penting dari Pilpres kali ini adalah satu sosok Gibran, tokoh yang paling banyak dikecam, yang paling banyak diserang, ternyata bisa berujung menjadi tokoh yang paling bersinar, tokoh yang paling menjulang setelah Prabowo Subianto. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny JA. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama atau menyaksikan bersama video dari Bung Denny JA yang merupakan salah satu surveyor dari LSI Denny JA. Beliau mengungkapkan ada 3 hal yang mendasar yang mengakibatkan atau yang membuat Gibran justru semakin menjulang. Di sini ia beri judul makin dihina makin menjulang, makin dikecam makin menjulang ya. Jadi ketika Gibran menghadapi berbagai serangan dari berbagai arah, dari berbagai pihak, sering dikecam sebagai anak haram konstitusi, sering dikecam, disebut sebagai pelongo-pelongo, asam sulfat, belimbing sayur, dan macam-macam anggapan serta plesetan yang diberikan kepadanya. Tetapi justru malah elektabilitas Gibran semakin menjulang. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa semakin dikecam tetapi elektabilitasnya semakin menjulang? Di sini menurut Bung Denny JA ada kurang lebih 3 hal, ya, 3 hal yang membuat Gibran ini makin dikenal, sekalipun semakin dikecam, tetapi elektabilitasnya semakin menjulang. Itu dikarenakan satu, Gibran punya potensi, ya, punya potensi elektoral yang besar. Dikatakan Gibran punya elektoral yang besar atau potensi elektoral yang besar itu diakibatkan karena seperti kita ketahui bahwa penampilan dan juga karya atau kerja nyata beliau ketika menjabat sebagai wali kota itu
sangat terbukti dan membuat masyarakat makin yakin bahwa Gibran adalah sosok anak muda yang bakal menjadi pemimpin yang hebat untuk kedepannya. Lalu yang berikut dikatakan bahwa kenapa dia memiliki potensi elektoral yang besar, yang cukup besar itu dikarenakan ada 3 hal, yaitu pemilih milenial itu kurang lebih 50%. Dan Gibran merupakan satu-satunya perwakilan dari kaum milenial itu. Sehingga ini juga merupakan potensi elektoral ya. Ada 50% itu kaum milenial yang akan menjadi pemilih saat ini. Dan dari kaum milenial yang kurang lebih 50% tadi, ternyata ada perwakilannya, yaitu Mas Gibran. Dan ini menjadi potensi besar, karena dia menjadi orang muda satu-satunya yang menjadi kandidat. Lalu yang berikut, potensi elektoral itu bakal didapat oleh Gibran, itu dikarenakan ada kurang lebih 75-80% itu orang atau rakyat yang puas akan kinerja Jokowi. Dan mereka akan percaya bahwa kinerja Jokowi yang luar biasa itu bakal turun ke anaknya, ke putranya. Karena orang yang paling dekat dengan Jokowi adalah putranya. Dan mereka yakini bahwa Gibran bakal mengulang prestasi-prestasi yang sudah ditunjukkan atau yang sudah dijalankan oleh bapaknya. Sehingga dari sini kurang lebih 75-80% masyarakat yang puas akan kinerja Jokowi bakal memberikan dukungan terhadap Mas Gibran. Dan yang berikut adalah 14% suara dominasi Ganjar di Jawa Tengah itu bakal diganggu juga oleh kehadiran Gibran. Karena secara suara 14% itu ada di Jawa Tengah. Dan ketika Mas Gibran masuk, tentunya juga Jawa Tengah akan pecah dan akan mengganggu dominasi dari Ganjar itu sendiri. Sehingga di sini Bung Denny CA menempatkan poin pertama yang membuat Gibran semakin dikecam tetapi elektoralnya semakin menjulang, ya, atau semakin dikecam tetapi elektabilitasnya semakin menjulang dikarenakan yang pertama adalah soal Gibran memiliki potensi elektoral yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang berikut, lovers atau para pencinta Gibran ini ya 3 kali lipat dari haters, dari para pembencinya. Bahkan ditunjukkan itu bahwa loversnya Gibran itu 78%, sedangkan hatersnya 15% saja. Artinya bahwa jika dibandingkan antara lovers dan haters, itu justru lovers itu 5 kali lipat dari haters. Artinya ini sangat bagus. Ya. Pembencinya cuma 15%, tetapi yang pencintanya itu 78%. Berarti kurang lebih 5 kali lipat dari pembenci. Berarti dia masih punya potensi bagus, punya posisi aman. Lalu yang ketiga, Gibran memiliki atau mempunyai kapasitas terpendam. Dan kapasitas terpendam itu sudah ditunjukkan saat debat. Luar biasa tampil saat itu, di mana dia harus berhadapan dengan profesor dan juga ketum partai yang sudah tentu memiliki banyak pengalaman. Tetapi Gibran tidak kecut, tidak menjadi minder hanya karena berhadapan orang-orang hebat, tokoh-tokoh nasional. Tetapi justru Gibran tampil luar biasa dan memukau dan menyita perhatian publik, tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri. Saya kan udah kerja lama dengan Mas Gibran berdua. Jadi ekspektasi saya kepada beliau itu selalu tinggi. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang agak khawatir, tadi kayak Mas Ilham agak, waduh takutnya stigma belimbing sayur, stigma Samsul itu akan terjadi. Tapi kalau saya sebagai adik yang saya sudah emang bekerja dengan beliau selama ini, kami cari investor, cari yang bantu-bantu kami, itu Mas Gibran selalu orang yang pertama untuk presentasi. Beliau ini selalu berani gitu. Nah itu kenapa saya selalu nggak pernah ada rasa khawatir. Ya emang karena beliau itu sebenarnya mampu, cuma emang nggak mau nunjukin, dan kebetulan emang beliau ini irit bicara, itu aja. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam saya hidup bersama beliau, misalnya kan saya 29 tahun saya hidup bersama beliau, kayaknya saya itu lebih banyak ngomong sama istri saya yang baru 1 tahun, itu kayaknya kata-kata jauh lebih banyak daripada saya hidup 25 tahun sama Mas Gibran. Tapi balik lagi, kemarin Mas Gibran alhamdulillah bisa membuktikan kepada masyarakat luas kalau emang beliau itu capable untuk menjadi salah satu cawapres di Baik, ini satu bentuk ungkapan dari hati seorang adik dari Gibran ya, Mas Kaisang, yang juga adalah ketum Partai PSI.
beliau mengatakan bahwa mungkin banyak orang sangat meragukan Mas Gibran sebelum debat. Tetapi ia sebagai seorang adik sangat-sangat berekspektasi tinggi terhadap saudaranya, karena menurutnya Mas Gibran itu orang luar biasa. Karena ketika Mas Kaisang hidup bersama Mas Gibran dan mereka memulai membangun usaha dan mencari para investor, justru Mas Gibran inilah yang tampil untuk memberikan presentasi. Dan di saat itulah adik kandungnya ini memperhatikan bagaimana kemampuan kakaknya untuk meyakinkan ya para investor dan juga banyak hal. Dan oleh karena itu ia sangat yakin bahwa sang kakak bakal tampil luar biasa. Sekalipun orang selalu menganggap rendah dengan mengatakan asam sulfat, belimbing sayur dan segala macam, tetapi Kaisang justru sangat punya keyakinan yang tinggi bahwa sang kakak atau saudara kandungnya ini bakal tampil luar biasa. Dan itu memang terbukti saat debat Cawapres kemarin. Dan menurut Kaisang, kisahnya kurang lebih 29 tahun hidup bersama Mas Gibran, itu menurut Kaisang, kata kalimat yang ia ucapkan atau berbicara dengan sang kakak mungkin lebih sedikit ketimbang dengan istrinya yang baru hidup bersamanya baru 1 tahun. Itu artinya apa? Bahwa memang Mas Gibran itu menurut Mas Kaisang ini, Mas Gibran orang yang irit berbicara, tapi lebih banyak bekerja. Dan itu memang terbukti. Ya, ketika beliau menjadi wali kota Solo, tidak memberikan janji-janji yang muluk-muluk, tetapi ia diam dan bekerja. Dan sudah banyak hal yang ia tunjukkan. Bahkan pertumbuhan ekonomi kota Solo melebihi Provinsi Jawa Tengah. Dan itu sudah ditunjukkan dan dibuktikan. Bukan hanya karena dengan kata-kata, tetapi ia tunjukkan dalam setiap kinerja atau prestasi yang ada. Dan itu Mas Kaisang sudah bisa memberikan sharing pengalaman kepada kita sekalian bahwa sosok seorang kakak, seorang saudara, seorang Mas Gibran itu sangat luar biasa. Sekalipun banyak orang meragukan, tetapi sebagai saudaranya, ia sangat yakin dan percaya bahwa saudaranya atau Mas Gibran akan tampil luar biasa. Dan memang benar-benar terbukti. Saya bukan pencinta dan pembenci Mas Gibran. Tapi Mas Gibran ini adalah salah satu cawapres yang paling banyak diperbincangkan. Dari mulai pencalonannya, bicara tentang undang-undang. Ketika sudah dicalonkan, sosialisasi ke sana kemari, dibilang pelangak pelongo, kepalanya nggak ada isinya, dipertanyakan tentang ijazahnya, kemudian takut datang debat cawapres, kemudian dibilang belimbing sayur, dan banyak lagi hinaan-hinaan lainnya yang bermunculan. Dan ketika tampil debat cawapres, mampu tampil luar biasa, itu dugaan-dugaan pun banyak bermunculan. Dan ingat, ini masih dugaan sampai hari ini. Diduga ada kecurangan-kecurangan menggunakan mikrofon yang lebih dari cawapres yang lain. Kemudian di belakangnya itu dianggap menggunakan alat tertentu, di belakang telinganya pun ada alat tertentu, mendapatkan bocoran, bahkan panelis juga dikritik. Bisa saja itu pertanyaan-pertanyaan ditukarkan. Kita masih yakin lah ya bahwa produk-produk luar negeri itu masih lebih berkualitas. Bukan saya mengatakan orang yang pendidikannya di dalam negeri itu tidak berkualitas. Tapi itu kan juga disampaikan oleh, dulu ada salah satu menteri pendidikan, anak-anaknya pun sekolah di luar negeri karena mengatakan pendidikan di sana lebih hebat. Artinya ketika Mas Gibran nanti, mereka kan, beliau ini lulusan luar negeri, ketika datang muncul debat cawapres dengan menggunakan satu mic sesuai yang antum inginkan, tidak menggunakan podium sesuai yang kalian inginkan, kemudian cek fisik segala macam, tidak ada kecurangan-kecurangan apapun, yakin antum nggak bicara apa lagi ke depannya, yakin tidak ada dugaan-dugaan lagi. Atau sebetulnya debat cawapres ini apakah akan merubah pilihan kita? Kayaknya nggak terlalu ngaruh deh. Kalau sudah cinta, tetap cinta apapun yang terjadi, dan kalau sudah nggak cinta, ya tetap nggak cinta. Baik sahabat sekalian, ini pernyataan dari seorang netizen, memang benar adanya yang terjadi saat ini. Kita perhatikan sebelum debat cawapres terjadi dan setelah debat cawapres terjadi. Ketika sebelum terjadinya debat cawapres, banyak kalangan, banyak pihak menduga bahwa Mas Gibran bakal dibantai oleh dua kandidat lainnya. Karena jika dilihat dari jam terbang, tentu Prof. Mahfud dan juga Gus Muhaimin punya pengalaman dan jam terbang jauh lebih tinggi daripada Mas Gibran. Ini soal menduga. Ini sebelum debat,
orang atau banyak pihak menduga Mas Gibran bakal dibantai. Tetapi ketika debat berlangsung, dan pasca debat atau setelah debat, dugaan masih muncul. Karena ketika dalam debat tersebut Mas Gibran tampil luar biasa, banyak kalangan, banyak pihak, para pembenci Mas Gibran mengatakan atau menduga adanya kecurangan. Ada yang mengatakan bahwa Mas Gibran menggunakan earphone untuk bisa mendapatkan bisikan dari tim pemenangannya atau dari pihak mana yang bisa memberikan input ke Mas Gibran. Sekalipun itu sudah dibantah oleh Ketua KPU bahwa kecurangan itu tidak ada karena masing-masing para kandidat itu mendapat atau memakai atau menggunakan 3 mic dengan jenis yang berbeda. Tetapi masih juga dugaan itu kuat muncul. Bahkan ada yang mempelintir sana sini bahwa ya Mas Gibran tampil luar biasa itu karena ada yang membisiki. Artinya dugaan-dugaan itu selalu berada di sekitar Mas Gibran jauh sebelum debat, sementara debat, dan bahkan setelah debat. Kalau kita perhatikan, ada satu figur atau orang yang jauh sebelum melakukan sesuatu, sedang melakukan sesuatu, dan bahkan telah melakukannya, pun dugaan itu selalu ada, artinya itu orang luar biasa. Kalau dia bukan orang luar biasa, dia orang biasa, bukan orang hebat, orang tidak akan sesibuk ini untuk mencari-cari kelemahan kesalahannya. Dan itu ada dalam diri atau sosok Mas Gibran. Dan saya sangat yakin sekali Mas Gibran bakal menjadi wakil presiden untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. Dikarenakan apa? Semakin banyak serangan yang datang bertubi-tubi untuk menghantuinya, disitulah simpati masyarakat akan semakin tinggi untuk dirinya. Dan itu sudah terbukti. Karena pola atau karakter masyarakat Indonesia akan lebih peka, lebih bersimpati terhadap kaum-kaum atau orang-orang yang dijolimi atau yang disakiti. Dan itu memang terbukti. Apalagi Mas Gibran yang memiliki seorang ayah punya prestasi luar biasa membawa Indonesia ini menjadi negara yang sangat berkembang. Dan Mas Gibran juga adalah tokoh muda yang saat ini menjadi wali kota yang berprestasi, lalu dikecam sedemikian rupa, tentunya banyak pihak akan bersimpati terhadap dirinya. Dan jangan heran, semakin dikecam, semakin menjulang elektabilitas Mas Gibran. Katanya Gibran masih muda, jadilah wali kota dulu, habis wali kota baru jadi gubernur. Jadi gubernur boleh, baru jadi presiden, lewatin proses. Pak, kalau Mas Gibrannya harus jadi wali kota dulu, lalu jadi gubernur dulu, nanti jadi presiden sama-sama bukan perwakilan anak muda, Pak. Sama-sama jadi orang tua juga pada akhirnya. Taruh jadi wali kota 10 tahun, udah 45 tahun. Masuk jadi gubernur 5 tahun lagi udah 50 tahun. Nah itu mau perwakilan anak, bukan perwakilan anak muda. Ini dia kesalahan kita. Dari kecil pendidikan kita saja juga sudah batoknya tuh usia, bukan kemampuan. Harusnya misalnya kayak anak SD harus 7 tahun, jangan 6-5 tahun nggak boleh lah. Kalau memang mampu, ya udah dites dulu lah, seperti itu. Sama kalau misalnya dia sudah punya kesempatan dan dianggap mampu, ya coba aja dulu dites gitu ya. Kalau bilang ini kan negara jangan main-main, ya emang menjamin yang tua-tua itu nggak main-main. Sepakat sekali Mas ya. Banyak yang beranggapan bahwa ya ini memimpin negara jangan dianggap main-main karena meragukan kemampuan Mas Gibran yang adalah notabene seorang anak muda. Memimpin negara ini jangan main-main. Tetapi pertanyaan Mas tadi juga sangat keren. Memangnya yang tua-tua dijamin tidak main-main untuk memimpin bangsa yang besar ini. Setelah kita buka fakta dan data berikut aibnya Gibran si Samsul belimbing sayur ini, kemudian kita post di media sosial kita, kemudian kita menjadi bangga dikarenakan FYP, kemudian view-nya banyak, viral, like-nya juga banyak. Namun setelah kita cek kembali yang komen siapa, yang like siapa, dan yang share siapa, ternyata itu satu kolam dengan kita ataupun orang-orang yang sama dukungan politiknya. Itu artinya kita setelah membuka aibnya, membuka fakta dan datanya Gibran, kita hanyalah onani berjamaah karena sama sekali tidak berpengaruh terhadap elektabilitas jagoan kita. Yang ada Gibran menanggapi aib-aib yang dibuka itu dengan mohon maaf ya, dengan begitu
Ini justru yang akan menimbulkan simpati publik. Pantes aja Gibran semakin tinggi elektabilitasnya, karena kita sistem kampanye adalah apa? Fokus kekurangan orang lain dan kita lupa dengan kelebihan jagoan kita. Kalau terus begini, ini harus direvisi ini cara kampanyenya. Kalau begini terus jagoan kita bisa melorot, Gibran semakin melesat nih, bahaya.